Salam teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan untuk saling menguatkan dan meneguhkan agar kita bisa menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Saya bersyukur karena kita sedang belajar satu kerinduan yang besar, bagaimana kita menjadi generasi yang berdampak. Tema kita hari ini yaitu Impacting Generation, generasi yang berdampak. Mari kita membuka di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat ini merupakan serangkaian dari ayat-ayat penting yang dijelaskan atau yang ditulis oleh Nehemia sehubungan dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi di Yehuda, secara khusus bagi kota Yerusalem. Teman-teman sekalian, bahwa Nehemia adalah salah seorang yang ikut terdampak sebuah peristiwa menyedihkan bagi bangsa Israel, yaitu mereka dikalahkan oleh Asyur, lalu mereka ditawan ke Babel. Dan salah seorang yang ditawan adalah Nehemia. Mungkin juga kita tahu bahwa yang ditawan itu juga ada beberapa tokoh Alkitab yang kita paham betul bahwa mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Contoh, ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada juga Esther. Mereka ada di dalam golongan pembuangan yang pada akhirnya mereka ditempatkan di beberapa kota di Babel. Nah, kalau kita melihat cerita Nehemia ini adalah orang penting di istana Babel. Salah satunya dia adalah sebagai pegawai raja, menjadi juru minum Raja Artasasta. Suatu ketika Nehemia sedang melayani raja dan dia mendengar informasi tentang bagaimana keadaan Yehuda, secara khusus kota Yerusalem, dari seorang saudaranya yang pulang dari Yehuda namanya Hanani. Hanani menceritakan hal ihwal bagaimana kejadian-kejadian yang memilukan di Yerusalem. Kota Yerusalem hancur, tembok Yerusalem menjadi reruntuhan. Nah, cerita ini membuat Nehemia begitu sedih, sehingga raut wajahnya pun menunjukkan betapa pilunya hatinya mendengar bagaimana kehancuran Yerusalem. Dan itu berdampak kepada mukanya saat dia melayani raja. Kebiasaan ya, orang kalau melayani raja harusnya memiliki face atau muka yang ceria, yang penuh dengan semangat. Nah, kalau dia melayani raja dengan muka yang murung, muka yang sedih, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan diusir, yang kedua adalah dia akan dibunuh. Nehemia tahu resiko itu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, meskipun dia rasa sedih, dia datang melayani raja seperti biasanya. Raja mengerti betul bagaimana seorang Nehemia dalam pelayanan dan sehari-hari ada melayani dengan sikap terbaik kepada raja. Nah, pada saat itu dia melihat bahwa Nehemia sedang berduka cita atau bersedih. Maka raja bertanya, apa yang terjadi dengan Nehemia? Kok dia bisa bersedih? Itu sebabnya muncul ayat ini. Nehemia menceritakan kesedihannya, rasa duka citanya. Bagaimana dia mengingat orang-orang yang dia tinggalkan di Yehuda. Nenek moyangnya, kuburan nenek moyangnya menjadi reruntuhan. Bahkan kota Allah, kota Yerusalem menjadi puing-puing reruntuhan. Itu sebabnya peristiwa itu yang membuat dia bersedih sampai kepada menghadap raja. Raja mengerti tentang keluhan itu, sehingga raja memberikan izin untuk dia kembali ke Yehuda. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat sejarah, ada 3 periode pengembalian orang-orang Yehuda dari Babel kembali ke Yerusalem. Yang pertama yaitu dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel membawa rombongan pulang pertama ke Yerusalem dengan tujuan adalah membangun kembali bait Allah yang menjadi reruntuhan.
Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan begitu megah kini sudah hancur, dan ketika Zerubabel pulang, dia membangun kembali bait Allah yang tentunya tidak semegah atau seindah bait suci Salomo. Yang kedua, rombongan kedua dipimpin oleh Ezra. Rombongan pulang dari Babel ke Yehuda itu dipimpin oleh Ezra, dengan tujuan adalah Ezra ini dipercayakan Tuhan untuk memulihkan kembali kerohanian umat Israel atau umat Yehuda. Itu sebabnya tugas khusus dari Ezra adalah meneliti, menerjemahkan kitab-kitab Taurat itu, lalu dia mengajarnya kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dan pemulangan ketiga itu dipimpin oleh Nehemia yang kita pelajari pada hari ini. Tujuannya apa? Nehemia pulang dari Babel, tujuannya adalah membangun kembali tembok reruntuhan, tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, menarik apa yang menjadi topik kita pada siang hari ini, bagaimana kita menjadi generasi muda Kristen yang berdampak. Setidak-tidaknya ada 4 hal yang ingin saya ajarkan bagi kita, bagaimana kita menjadi pemuda Kristen yang hadir lalu kita hidup secara maksimal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kampus, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Hal yang pertama yang saya sampaikan, kalau kita ingin hidup kita ini excellent, hidup kita ini maksimal, yang pertama harus berfungsi. Berfungsi artinya kita hidup. Berfungsi artinya kita bisa bergerak. Berfungsi artinya kita bisa melakukan rutinitas kita dengan baik. Level pertama adalah kita harus berfungsi. Berfungsi sebagai mahasiswa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Berfungsi sebagai anak-anak muda yang melayani dengan sungguh-sungguh. Berfungsi sebagai anak bangsa yang juga bertanggung jawab untuk bangsa ini. Perhatikan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, Nehemia adalah orang yang berfungsi dengan baik. Dia melakukan rutinitas tugasnya dengan baik, menjadi seorang juru minum raja. Tapi level yang kedua, yang lebih daripada berfungsi, adalah kita bernilai. Orang bisa saja berfungsi, melakukan rutinitasnya dengan baik, tetapi dia tidak bernilai, tidak dibutuhkan, tidak menjadi perhatian khusus bagi orang lain. Sehingga kalau dia memang bernilai, maka cirinya dia dibutuhkan. Nehemia adalah pribadi yang bernilai. Dia bukan hanya berfungsi secara rutinitas, dia berfungsi dengan baik, tetapi dia juga bernilai. Dia menjadi orang yang begitu dekat dengan raja. Raja tahu bagaimana pergumulan Nehemia, bagaimana kesedihan hati Nehemia. Dan itu menjadi bagian penting buat kita sebagai anak-anak muda Kristen, bahwa kita harus punya nilai yang dibutuhkan orang lain. Contoh sederhana dari sebuah nilai, kalau uang 100.000 itu artinya bernilai. Uang 100.000 ini kalau dia jatuh, lalu dia kena becek, lalu dia diinjak orang, lalu dia jatuh dalam selokan yang kotor dan sebagainya. Tapi waktu dia diangkat, apakah nilainya kurang? Apakah dia tidak dibutuhkan? Dia tetap dibutuhkan, dia tetap punya nilai. Dan nilainya tidak turun. Dalam situasi apapun kita hari ini, saya mau kasih tahu kita, mari kita tetap bernilai. Mari kita tetap dibutuhkan orang. Dan orang menganggap kalau tidak ada kita, maka tidak ada hal yang menyenangkan, tidak ada tidak rame. Itu artinya kita sedang punya nilai yang orang lain butuhkan dari kita. Nehemia punya nilai untuk pengabdiannya kepada raja, tetapi juga dia punya nilai bagi bangsa Yahudi yang ada di Yehuda, di Yerusalem. Yang ketiga, selain kita punya nilai, kita juga harus berguna. Uang 100.000 kalau dia disimpan sampai kapanpun, nilai memang tidak bisa berkurang, tapi tidak berguna. Potensi besar dalam diri kita
Kalau hanya untuk kita simpan, kita tidak pernah buka, kita tidak pernah manfaatkan itu, maka kita hanya tinggal menjadi pribadi yang menilai yang dibutuhkan orang, tetapi tidak berguna bagi orang lain. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nehemia membuktikan bahwa pribadinya sudah lolos di level yang ketiga. Dia adalah pribadi yang berfungsi dengan baik dalam tugas-tugas luar biasa. Dia juga pribadi yang bernilai, yang diperhatikan oleh raja. Tapi yang ketiga, dia adalah pribadi yang berguna. Bagi sang raja, kehidupannya, hidup dan matinya itu akan ditentukan oleh siapa yang akan mencicipi makanannya pertama. Bisa saja orang meracuni raja, tetapi yang mati duluan bukan raja, Nehemia yang mati karena dia adalah juru minum. Artinya dia yang menikmati makanan itu pertama lalu disampaikan kepada raja. Nah saudara, berguna sekali posisi Nehemia sebagai juru minum. Tapi ketika Nehemia diizinkan kembali ke Yehuda untuk membangun tembok Yerusalem, dia sangat berguna, dibutuhkan oleh orang-orang Yehuda. Karena dia adalah seorang pemimpin yang visioner. Dia seorang pemimpin yang punya optimis yang tinggi. Dia punya prinsip kepemimpinan yang begitu bersemangat, begitu kuat berdoa. Setiap langkah hidupnya dia selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hari ini kita sudah menjadi pribadi yang berguna? Mungkin saja kamu punya nilai begitu tinggi, sampai mungkin IP-mu sampai 4,0, 3,9 dan sebagainya, atau cum laude dan sebagainya. Tapi apakah nilaimu yang begitu hebat, yang begitu kita banggakan itu berguna bagi orang lain? Kontribusi apa yang hari ini kita sedang tunjukkan di dunia sebagai mahasiswa kita? Di dunia sebagai masyarakat, sebagai putra bangsa ini. Kontribusi apa yang kita berikan sebagai bentuk bahwa kita berguna? Masa-masa COVID-19 ini, apa yang kita bisa lakukan? Bukan hanya engkau berguna di tempatmu saja, menjaga dirimu, tetapi juga kamu harus berguna bagaimana membantu pemerintah dalam mengupayakan supaya tidak terjadi penularan virus semakin masif. Teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan hadir ya menjadi jawaban, menjadi apa istilahnya, menjadi orang-orang berkontribusi besar bagi bangsa ini. Kalau sebagai mahasiswa Kristen, kita hadir di kampus sebagai benalu, kita hadir di tempat kos kita sebagai orang-orang yang pembuat masalah, di masyarakat kita menjadi orang yang gaduh dan sebagainya. Apalah artinya hidup ini kalau begitu? Apakah kita layak berbicara tentang generasi yang berdampak itu? Mari kita melihat bagaimana Nehemia membuktikan dirinya. Ingat ya, Nehemia bukan tinggal di bangsanya sendiri. Nehemia bukan tinggal di rumahnya. Nehemia ada di dalam pembuangan yang sewaktu-waktu bisa saja dia mati, dibunuh dan sebagainya. Hidupnya terancam. Saudara, saya pikir tidak ada di antara kita yang mau menjadi orang-orang yang dibuang dari bangsanya, orang-orang yang dibuang dari tempatnya. Ingat ya, pemindahan ibu kota negara itu menjadi tantangan terbesar bagi generasi muda yang ada di Kalimantan Timur secara khusus. Anda sebagai mahasiswa punya kontribusi, punya peluang yang sangat besar. Mau jadi apa kamu ketika ada pemindahan ibu kota di sini? Apakah kita hanya menjadi seorang penonton? Apakah kita hanya menjadi seorang yang suka ngomel dengan keadaan perubahan itu? Mari milikilah hidup yang berguna bagi orang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah berdampak, infektif. Kita berdampak, kita membawa perubahan dari yang tidak teratur menjadi teratur, dari yang pesimis menjadi optimis. Dan itulah gunanya kita hadir sebagai orang-orang percaya, sebagai mahasiswa yang intelektualnya bagus. Itu sebabnya kalau hari ini kehadiranmu tidak membawa dampak apa-apa,
tidak membawa perubahan apa-apa. Orang cenderung melecehkan kita, orang cenderung menggerutu dengan kehadiran kita. Ingat baik-baik, engkau bukan hanya tidak berguna bagi orang, tapi engkau tidak berdampak. Yesus berkata sebagai orang-orang percaya, dia berkata kepada kita, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam artinya berdampak, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa enak. Kita ini garam dunia, terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Terang dunia itu artinya terang bukan hanya ada di lingkungan kekristenan, tapi kita menjadi terang bagi banyak orang. Itu sebabnya pada hari ini saya ingin sampaikan bagi kita. Mari kita menjadi generasi yang berdampak bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa.